Mitra Bangun, kembali lagi di channel kami Tom Kontraktor. Subscribe ya, like dan komentar ya untuk yang belum atau yang baru pertama kali nonton video kami ini, supaya kami makin semangat buat kontennya. Dan untuk pembuatan video ini presenter dan tim kami sudah dinyatakan negatif ketika tes antigen selama video ini dibuat. Lama tidak upload project semenjak pandemi, yaitu di Maret 2020, dimana waktu itu Indonesia dinyatakan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa kita sudah ada pasien positif pertama yang terdeteksi di Indonesia. Nah, kali ini kita ada upload project baru kami, lama tidak upload, dan sekali upload projectnya jauh. Kita jalan-jalan ke Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok. Proyek apa ya yang akan kita garap di edisi kali ini? Yuk, nggak berlama-lama lagi, kita ajak Mitra Bangun jalan-jalan ya. Dari Surabaya, supervisi workshop 88 berangkat, persiapan untuk bergabung dengan workshop 88 yang ada di Bali, dengan mengikat beberapa barang yang di workshop Surabaya dengan menggunakan travel Surabaya dan Pasar terlebih dahulu di tanggal 15 November 2021. Dan di tanggal 16 November saya berangkat menggunakan pesawat menuju Denpasar dan dengan menggunakan taksi online dengan bapak yang sangat baik, seorang pensiunan Angkatan Laut, dan mengantarkan saya tepat pukul 9.30 pagi dengan menggunakan maskapai Lion Air. Upload ini sendiri kami siapkan dari workshop di Bali dalam tempo yang tergolong singkat ya, hanya 5 hari saja, dari tanggal 12 hingga 16 November. Untuk pembuatan booth ukuran 5 meter kali 10 meter dengan ketinggian kurang lebih 2,8 meter dan dengan waktu yang minim 4 hari kerja dan ditambah 1 hari pengiriman ke Lombok via laut. Begini kami lihatkan untuk penampilan desain 3D-nya yang dibuat oleh klien kami, yang disampaikan ke kami. Kita mulai intip-intip dulu ya konsep awalnya dari desain 3 dimensi seperti ini, dengan bagian atas menggunakan tenda kerucut sarnafil, dan sehingga diharapkan konstruksi seperti ini bisa bertahan dari terpaan cuaca, angin maupun hujan yang dimungkinkan terjadi di lokasi acara yang outdoor. Desain ini sudah diperhitungkan ya oleh pihak agensi atau klien kami dengan waktu yang mendadak ini, namun masih bisa dikerjakan dengan waktu yang ada. Saya sampai mendarat di Bali sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekeluar dari bandara bersama dengan tim di Bali, Pak Bayu, kami menyempatkan waktu makan siang di Depot Babi Kimbo, Jalan Imam Bonjol nomor 350, Pemecutan Klot. Makan berdua habis 90.000 di sini. Proses pengasapan dagingnya minimal membutuhkan waktu 30 menit dan kami lihat waktu pengasapannya sudah tidak tahan lagi. Kemudian kami kembali melakukan perjalanan ke workshop Bali untuk mengecek persiapan muatan produksi yang akan dibawa ke Lombok. Nah, kita coba lihat dulu ya persiapan tim kami di workshop 88 Bali. Ini hampir semua partnya sudah sesuai, sudah jadi dengan desain perencanaan 3D yang waktu di awal sempat kami tunjukkan. Dan kami ambil video ini tanggal 16 November 2021. Ada bagian floornya, ada bagian perintingan yang masih berupa gulungan, kemudian ada finishing lantai dengan motif semen wash, ada backdropnya dengan bahan material galvalum, sudah di finishing spray warna merah sesuai dengan perencanaan gambar. Kemudian pada tanggal 16 ini tim
kami yang ada di Lombok itu sudah mendirikan tenda dan flooring, dan tampak waktu tim kami melakukan persiapan di area Mandalika masih berupa lahan yang masih dikerjakan karena lokasi di sirkuit Mandalika ini masih belum sepenuhnya jadi. Hari berikutnya ini adalah perjalanan ke Padang Bae tanggal 17 November 2021. Saya menyusul via kapal laut, dan perjalanan darat ini ditempuh saya dengan Pak Bayu dalam waktu 1,5 jam kurang lebih menuju pelabuhan Padang Bae. Dan di pelabuhan ini saya kembali tes antigen karena saya sudah vaksin 2 kali. Jadi cukup antigen sebagai syarat untuk menyeberang dan membayar tiket masuk sekitar 55.000 untuk 1 orang. Dan untuk muatan truk, tim kami sebesar 1.050.000 sekali berangkat untuk kru yang ikut melakukan instalasi di Lombok menuju pelabuhan Lembar. Perjalanan laut ini memakan waktu sekitar 5 jam lebih sampai kapal benar-benar sandar di pelabuhan Lembar. Setelah berlayar 5 jam dalam kapal, maka saatnya perjalanan ini mulai terbayarkan ketika saya mulai melihat pemandangan pulau sekitar pelabuhan yang berbeda dari Pulau Bali. Sampai juga kami di Lembar, dan ketika di pelabuhan ini sinyal saya dan juga penumpang lainnya diacak sehingga tidak bisa mendapatkan ojek online di sekitar pelabuhan. Untung saja saya sudah melakukan pesanan motor rental selama kegiatan di sini, ya tidak bingung lagi mau naik apa selama di Lombok. Nah, ini adalah unit motor rental yang saya pakai selama kegiatan event di Mandalika ini. Perjalanan dari pelabuhan Lembar ke Kuta Mandalika Sirkuit ini memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit dengan kondisi jalan sangat lancar. Kemudian tim melakukan setup di lokasi. Kita cukup 3 orang aja di pagi hari ini. Waktu setempat pukul 10.00. Kami beristirahat di pukul 1 dini hari. Dan pada saat saya tiba booth di lokasi sudah jadi 70%. Tinggal besoknya kami lanjutkan lagi untuk finishing dan touch up area interior di dalam booth kami. Ini sekilas pemandangan di sekitar kami menginap di Tropical Sunday Bungalow, hotel yang dekat dengan lokasi Mandalika, dan semalam penginapan kami di sini sebesar 200.000 per malam. Kemudian hati-hati ya jika booking via situs booking online, karena 2 tempat yang kami book itu hangus, tidak bisa kami tempati. Ini adalah hotel kedua kami di Palm Green, sebuah lokasi resort yang dikelola secara keluarga. Guest house ini ada kolam renangnya, parkirannya juga cukup luas di dalam, ada gazebo di tengah sebagai tempat breakfast. Hotel yang dekat dengan lokasi Mandalika, dan semalam penginapan kami di sini sebesar 500.000 per malam. Tempatnya nyaman, parkiran luas, ada breakfast, namun kami selalu tidak sempat breakfast karena jadwal sehingga sering skip. Kemudian ini adalah layout lokasi panggung di mana booth motul ini dengan ukuran 5x10 itu diberdirikan, yaitu di area WCH11. Jadi ini adalah lokasi kami di dekat panggung Mandalika Experience. Inilah tampak booth motul yang sudah kami berusaha siapkan dan bangun sehingga aktivitas promosi dalam booth ini, puji Tuhan, bisa berdiri dan pihak sponsor sudah bisa melakukan aktivitas dalam booth ini dengan baik. Ya, akhirnya waktu persiapan yang mepet dan segala jerih lelah kami cukup terbayar karena booth ini sudah berdiri. Secarik cerita rakyat tentang Mandalika ini diceritakan oleh seorang pemuda lokal kepada saya ketika waktu saya ada di salah satu swalayan ketika saya berjalan-jalan di area Kuta Mandalika.
Dia menceritakan bahwa Mandalika itu adalah nama seorang putri yang direbutkan oleh 3 orang raden untuk diambil sebagai istri. Namun sang putri malah memilih untuk mengorbankan dirinya dengan menceburkan diri ke laut demi ketentraman rakyat Mandalika, agar tidak terjadi perselisihan jika dia memilih salah satu raden sebagai suaminya. Pengorbanan Putri Mandalika amat dikenang oleh masyarakat Lombok. Oleh karena itu dibuatlah sebuah upacara nyale atau bau nyale yang dilakukan sekitar Februari hingga Maret setiap tahunnya. Seperti keinginan Putri Mandalika, bau nyale menyatukan seluruh warga Lombok mulai dari wilayah Kute, Pantai Seger, Pantai Kaliantan, hingga Pantai Tabuan. Sebab saat bau nyale diadakan, semua warga berkumpul di pantai. Setelah itu perlahan muncul binatang-binatang kecil yang jumlahnya amat banyak dari laut. Binatang ini menyerupai cacing yang amat panjang. Oleh warga lokal, cacing ini disebut dengan nyale yang dipercaya merupakan jelmaan Putri Mandalika. Setelah booth sudah berdiri, yuk kita juga lihat apa saja yang ada di area Pertamina Mandalika International Circuit. Saya mencoba mengikuti jalur peserta setelah berkumpul di pool sentral parkir di area Pasar Mandalika. Saya dibawa dengan bus menuju dropping point di area gate waktu, di mana di belakangnya adalah booth dari UMKM dan dari sponsor. Namun sayangnya waktu lewat di area ini hujan, jadi saya tidak bisa banyak melakukan perekaman dengan video kamera. Saat di pintu masuk ID Pass di gelang kita dicek, kemudian di screening melalui pintu mana kita boleh masuk berdasarkan ID Pass yang kita punya, dan waktu masuk ke dalam lokasi berbarengan dengan saat pertunjukan air show dimulai. Salah satu acara race WSBK juga ada acara air show dari tim Jupiter Aerobatic, merupakan tim Angkatan Udara Indonesia yang bermarkas di Adi Sucipto International Airport Yogyakarta yang melintas di atas kami sebagai pengisi acara. Keren sekali penampilan dari tim Jupiter. Pertama kalinya saya melihat kehebatan tim Angkatan Udara Indonesia yang diikuti dengan riuh tepuk tangan dan sorakan penonton pada saat melihat dari bawah langit pesawat ini membuat kanvas di lokasi Mandalika Experience. Namun sayang, suasana di langit Mandalika berawan, tertutup awan kelabu sehingga aksi tim akrobat kurang terlihat jelas. Saking antusiasnya melihat pertunjukan Jupiter ini, saya sampai hampir-hampir ditabrak cewek cantik. Hati-hati ya mbak. Di sisi kami melewati juga VIP gate, di mana para tamu VIP dapat melihat dari sisi dalam pedok pembalap dan melihat persiapan mereka dari dekat. Kalau tidak salah harga tiketnya sampai 19 jutaan ketika kita mau masuk di area VIP ini. Kemudian di sisi kiri panggung Mandalika Experience ada booth untuk custom bike dari berbagai builder di tanah air, mulai dari kota Surabaya, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, Bandung, dan kota lainnya yang memajang karya mereka yang membuat decak kagum pengunjung. Nah, video ini menunjukkan keadaan booth setelah diguyur hujan deras, basah, perlu dibersihkan, dan kami perlu merapikan keadaan tenda di booth motul sehingga bisa diberlakukan kembali untuk keesokan harinya di hari kedua event atas hujan deras pada hari pertama. Nah, begini penampakan panggungnya setelah jadinya. Mitra Bangun spektakuler banget ya. Lampu udah pada nyala, sound dan LED semua nyala. Posisi booth motul ini ada persis di depan panggung event Mandalika Experience, karena motul termasuk sebagai sponsor resmi untuk semua oli yang digunakan pada event WSBK ini. Dan pada saat loading ini kami menggunakan lampu penerangan yang ada di atas pickup dan disupport genset kecil sebagai supply power ke lampu, karena di area ini gelap, belum ada penerangan seperti kalau kita event-event di tempat yang sudah biasa digunakan untuk event. Nampak foto kami ketika makan malam setelah booth berjalan di hari terakhir bersama dengan klien kami dari agensi di Jakarta. Lama tidak melihat konser, begitu melihat konser live pertama kali sejak pandemi 2020,
pertunjukan dari Marian Jola dan band hits zaman saya muda waktu itu, Gigi, cukup menghibur. Antusias penonton tetap terjaga walau lapangan habis diguyur hujan. Salut deh sama penonton. Inilah kami dan teman-teman seprofesi event organizer ketika sedang break kegiatan meluangkan waktu untuk mengabadikan momen ketika di Pertamina Mandalika International Circuit. Saya sudah sering melihat sunset ketika di Bali. Entah kenapa suasana sunset setelah hujan di hari terakhir sehari ini saya melihat sunset yang begitu indah. Belum pernah saya lihat sebelumnya. Wonderful Indonesia. Memang bukan hanya slogan, tapi ini merupakan keindahan bumi pertiwi kita di Indonesia. Di video ini saya juga menunjukkan hasil foto dari anak-anak pantai di Kuta Mandalika yang menurut saya keren sekali dengan hasil foto dengan menggunakan kamera ponsel saya. Kalau di sana mitra bangun tidak foto dan kurang bisa menggunakan kamera seperti saya, tidak ada salahnya mempercayakan kamera ponsel Anda ke fotografer cilik di Mandalika. Ini saja saya minta break karena hasil dari mereka banyak sekali pose yang ditawarkan. Ya, perjalanan ini berakhir dari Lombok selama 6 hari dari tanggal 16 sampai 21 November 2021. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya, dan doa saya demi nama Tuhan Yesus, semoga pandemi segera berlalu dari bangsa Indonesia sehingga kegiatan seperti event di Lombok dan di Indonesia bisa berjalan kembali sehingga kami bisa bekerja kembali dan membuat video-video lainnya. Tuhan Yesus memberkati mitra bangun sekalian, tetap jaga prokes, jangan kendor dan tetap berbahagia. Dan terima kasih pula kepada pihak Motul dan klien agensi kami yang sudah mempercayakan kegiatan ini pada kami dan juga seluruh tim kerja internal kami workshop 8 Surabaya dan Bali. Bagi mitra bangun yang membutuhkan kontraktor di bidang exhibition event interior dan sipil, semoga dengan apa yang sudah kami jalanin selama 11 tahun ini bisa membantu mitra bangun sekalian untuk mensukseskan proyek yang akan ataupun sedang direncanakan. Thank you, bye-bye.